Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Hasan Bisri MPD, dan yang kami hormati teman-teman semua mahasiswa S2 ya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keleluasaan waktu sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama untuk menuntut ilmu, sama-sama untuk belajar, yaitu bersama Bapak dosen kita, Pak Dr. Hasan Bisri, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan pada malam hari ini Manusia konflik itu. ya kita semua masih dalam keadaan semangat ya, semangat untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Untuk itu, marilah kita sama-sama buka perkuliahan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua dan Pak dosen yang kami hormati, pada kegiatan malam hari ini kita masih meneruskan ya, karena masih ada beberapa teman kita yang belum apa tuh terkait masalah judul ya, belum dibahas. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Hasan Bisri MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nenang. Suara saya bagus ya, dengar ya. Ya, terdengar Pak. Baik, saya lanjutkan ya untuk materi metodologi penelitian di kelas yang lain memang sudah selesai ya. Kelas yang lain itu sudah kemarin ada di kelas B4 kalau nggak salah itu kita ada workshop ya di Al-Huda. Mungkin ada juga kemarin Pak siapa itu yang dari Al-Huda itu Bu Eli yang ini Pak Nanang siapa yang Bapak Abdullah Selayar ya Pak. oh oh iya Abdul Selayan iya ya udah mah kelas apa dulu enggak yang di kelas sini kan ada siapa kemarin itu yang di kelas Bu Eli di kelas ini ada juga kan Pripun Pak? yang di kelas ini yang dari Al-Huda ada ya dari Share Al-Fajri itu screen. siapa Nggak dengar Pak saya. oh nggak dengar Soalnya di sini hujan lebat Pak. oh yang dari Al-Huda Mas siapa kemarin tuh Bu ya nih Ada Pak, ada. oh ya Tapi yang kemarin hadir anak kurang tahu Pak. Tapi kalau yang dari Al-Huda ada Ustaz Robi, ada Ustaz oh iya Sugeng. oh saya suka Iya. iya kemarin kemarin kita ngadain workshop ya sampai berharap memang bisa menghasilkan proposal ya jadi karena itu saya berharap ini kelas ini juga supaya juga sama ya bisa nanti proposal itu bisa dibuat supaya nanti bisa mengajukan verifikasi ya verifikasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah banyak ya Pak Nanang ya yang kita
sudah apa namanya kasih masukan ya. Ya, Jadi iya Pak. berharap sebetulnya yang sudah itu ya tinggal memulai saja. Nah, saya memang berharap hari ini bisa mencoba menampilkan ya sistematika seperti apa, kemudian pada beberapa hari ke depan tentunya bisa memulai mana sih yang bisa dikerjakan ya. Kalau saya berpikirnya itu bukan konvergen kalau bahasa ini ya, bahasanya Yani Beli ya, Bu Beli ya. Tapi saya berpikirnya divergen. Jadi mengerjakan itu jangan mulai dari huruf A ya. Bisa saya dari F ya kan itu kan dari Z gitu. Pokoknya yang bisa kita kerjakan kerjakan itu. Itu kalau menulis itu begitu. Baru kan nanti menjadi satu rangkaian. Jadi apa namanya singkirkan dulu apa namanya keterkaitan satu dengan keterkaitan yang lain. Pokoknya kita buat aja nanti dikait-kaitkan gitu loh. Tujuannya seperti apa, masalahnya seperti apa pasti akan ketemu gitu. Nah, itu yang kalau saya apa namanya kerjakan ya nanti saya coba menampilkan sistematikanya ya. Nanti mana sih yang bisa dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Sehingga nanti cepat gitu. Jadi nanti saya sudah coba memberikan ya, memberikan artinya tinggal mengubah saja gitu, mengubah menyesuaikan, menyesuaikan kan kebutuhan. Jadi nanti yang judul barangkali bisa ini ya, bisa nagih mana yang belum ketemu. Nanti ditagih mana yang tapi saya coba materi dulu supaya agak ini ya, ada progres lah gitu. Nah ini yang kemarin ya nanti saya share ya nanti di Bu Eli ya, Bu Eli atau di grup ya. Belum boleh ya, yang mini proposal belum ya? Belum pernah ya? Pak. Ya, ini ada mini proposal ya, saya bagi ke ini. Ini yang eh, kemarin, jadi nanti tinggal mau ini aja. Taruh saya ini dulu bagi dulu ke itu. Tahun ada yang 2 kali atau apa saya nggak ini ininya. Coba Pak Nanang buka Bu Eli di grup tuh. Oh, ada yang dua kuali ini ada yang 2 kali nih. Dua kuanti, Bapak kuali, bab 3 kuali, bab 3 kuanti ya, 3 kuanti. Oh, ada bab 3 minus. Ini berarti bab 3 itu kali. Nah, ini mini proposalnya. Bab 3 mini proposal, bab 3 kuanti kali. Coba kita cek. Oh iya, ini kuanti ya. Yang bab 3 mini proposal kuanti ini. Ini kuanti.
Eh, saya tutup dulu ya, ini salah. Salah buka. Dibuka yang mini proposal ya. Ini sistematika nanti bisa disesuaikan saja dengan apa panduan ya. Karena ini saya coba buat per ini per apa namanya per bab ya. Jadi nanti di ini proposal itu ini hanya istilah saya saja ya. Kalau di Prodi itu kan dia menggunakannya buat verifikasi itu ABCD, pokoknya dari ini urut tuh 1, 2, 3, 4 jadi judul. Nanti bisa disesuaikan saja. Pak Ketua ada Pak Nanang, Weli. Kita ada. Masuk nggak? Pak Ketua Ada Pak, ada. ada. Ya ini apa namanya sistematika yang nanti bisa dipakai ya. Nanti urutannya bisa sesuaikan saja dengan ini dengan yang diminta oleh Prodi ya. Tapi artinya komponen-komponennya sudah bisa digunakan. Ini misalnya jumlah maksimal maksimal 1.000 kata itu hanya kepentingan saya saja ya. Nanti bisa disesuaikan itu berapa sih pendahuluan itu. Yang pokok itu adalah komponennya. Jadi di bab 1 ya, bab 1 nanti kalau diminta itu misalnya satu ya, satu dua ya dari judul biasanya 1, 2, 3 gitu, untuk verifikasi ya dan verifikasi. Jadi nanti penulisannya ya tidak mesti kalau mengerjakan tidak mesti urut itu. Silakan aja yang mana yang bisa dikerjakan kerjakan. Saya begitu. Saya mau mulai dari masalah maka kan itu pertanyaan penelitian itu yang paling mudahnya seperti itu karena kan menggunakan komputer kan enak ya tidak perlu ditipek kan begitu kan kalau dulu kan saya tipek kan kalau sekarang kan tinggal ketik salah benar itu tinggal disimpan saja gitu. Jadi nanti ada latar belakang istri saya ini kan dulu ya saya uh, lihat sistematikanya dulu kemudian ada identifikasi masalah. Nah kalau di kuanti nanti menggunakan ini ya pembatasan masalah. Nah kalau di kuali itu menggunakan fokus dan subfokus. Jadi ini kalau ini kuanti kalau ini kemudian pertanyaan penelitian ya atau rumusan masalah mungkin ada yang pakai menggunakan rumusan masalah ya prinsipnya kan sama rumusan masalah ya harus disampaikan melalui pertanyaan penelitian. Kemudian ada tujuannya. Nanti di apa? Di saya ada yang ditaruh di bab 3 ya. Tapi ikuti saja yang nanti diminta oleh Prodi ya. Apakah ditaruh bab 1 enggak masalah lah. Yang penting komponennya ada. Ada tujuan ya. Nanti tujuannya bisa disesuaikan dengan masalah penelitian. Kemudian ada kegunaan atau manfaat. Nah ini yang bab 1 ya. Di bab 1 itu latar belakang, identifikasi, kemudian pembatasan ya. Kemudian kalau di kuali ada fokus dan subfokus. Biasanya pertanyaan penelitian di kuali itu mengikuti fokus dan subfokus. Kemudian tujuan penelitian ini juga penting ya karena biasanya penelitian itu kan akan ditanyakan apa tujuannya, kemudian bagaimana hasilnya. Kemudian manfaat ya, nanti ada manfaat teoretik atau praktis. Nah, ini yang bab 2 ya. Bab 2 itu kalau di panduan Prodi pakainya apa istilahnya itu? Tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, nanti kalau ada misalnya apa subjudul ya. Subjudul biasanya pakai ini. Subjudul A. Biasanya ada subjudul itu. Subjudul.
tidak pakai 3. Ini bisa pakai A ya, misalnya. Ini variabelnya kan kalau kita menggunakan kuanti kan variabel. Kalau pakai kuali nanti pakainya konsep ya. Nah, ini nanti bab-babnya itu tinjauan pustaka. Nah, di dalam bab 2 itu nanti ada perbedaan ya. Kalau di kuanti itu menggunakan landasan teori ya. Kalau misalnya di kuali nanti menggunakan landasan konseptual. Nah, istilah ini penting ya. Nah, istilah variabel itu untuk kuanti itu. Misalnya kalau ada 3 variabel ya, misalnya kualitas kinerja guru. Nah, ini kan berarti variabel. Kalau misalnya kalau konseptual kan misalnya strategi kepala sekolah meningkatkan kan gitu biasanya kan begitu ya. Strategi kepala sekolah meningkatkan budaya apa atau pembiasaan positif kan gitu. Pembiasaan karakter positif. Itu biasanya terkait dengan fokus dan subfokus penelitian kalau di dalam kuali. Ya. Nah, ini variabel penting nanti memahami di sini. Ya, ini variabel. Nanti pakai urutannya disesuaikan saja urutannya ya. Misalnya pakai ini terserah lah. Di prinsipnya ya kalau misalnya kuanti ada berapa variabel ya jelaskan saja konsepnya. Ini konsep ya nanti ada teorinya. Kemudian yang kedua ini kan landasan teori atau landasan konseptual ini B ya. Saya pilih dulu guys. Ya. Nah, ada penelitian yang relevan. Penelitian relevan itu nanti bisa saja kita gunakan hasil dari literatur review yang dipakai di bab 1 itu. Nanti saya sudah sediakan ini alat yang bisa dipakai. Nah, ini penelitian yang relevan. Tentunya sesuai dengan variabelnya. Ya. Kemudian yang C ada hipotesis penelitian. Tapi kalau di saya disusun itu saya tambah. Sebelum ini ada kerangka teoritik. Kerangka teori. Nah, ini yang kalau yang di atas itu variabel ya. Variabel teoritik. Jadi kalau yang ini yang A ini yang jelasnya konsep variabelnya. Yang ini di variabelnya. Nah, kalau yang C itu teorinya, dasar teori untuk bisa menjelaskan misalnya hubungan antar variabelnya. Ini menjelaskan hubungan antar variabel. Nanti per bagian kita jelaskan ya. Ini aja dulu. Antar variabel. Saya kalau mau menjelaskan motivasi belajar kan harus ada teori motivasi. Kalau misalnya menjelaskan tentang misalnya kooperatif learning kan berarti ada teori belajar. Nah, itu yang disebut dengan di situ kerangka teori. Nah, baru nanti setelah ada kerangka teori kan merumuskan hipotesis. Nah, ini seandainya menggunakan regresi ya, ada pengaruh. Jadi hipotesis penelitian di sini menggunakan pernyataan. Kalimat pernyataan bukan hipotesis statistik ya, nanti hipotesis statistik ada di bab 3. Ini hipotesis penelitiannya. Nah, ini yang kuali ya tadi ya, landasan konseptual. Misalnya konsep pertamanya apa? Nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan akhlak, silakan lah ya, sesuaikan saja. Misalnya ada lagi pembiasaan, misalnya ada pembiasaan ya, ada pembiasaan akhlakul karimah misalnya. Ya kan?
Kemudian penelitiannya relevan. Kalau ini tidak perlu ada ini ya, hipotesis di kualitatif. Kerangka teori bisa saja ada ya. Kerangka teori bisa saja disampaikan untuk bisa menjelaskan konsep. Jadi kalau memungkinkan silakan ada kerangka teoritiknya. Ya, kemudian bab 3. Ini saya buat beda ya, dibedakan. Nanti ada yang menggunakan metodologi. Silakan aja nanti ini kan sesuaikan. Ada yang menggunakan metode, ada yang menggunakan. Kalau tidak salah di panduan pakainya metode ya, ikuti aja. Ini ada beda ya. Saya di file sudah saya bedakan, di file sudah ini. Jadi di kuanti itu nanti ada desain penelitian sama ini, desain penelitian, ada pendekatan, jenis, metode. Ya, pendekatannya bisa kuanti, kuali, atau campuran. Ya. Jenisnya nanti tergantung kepada pendekatan. Misalnya kalau jenisnya jenis di pendekatan kuali kan bisa fenomenologi, bisa studi kasus ya, kemudian bisa grounded, itu kan bisa etnografi. Kalau misalnya kuanti ya jenisnya bisa korelasional, ya, simetris, asimetris, bisa bisa eksperimen. Nah, metodenya berarti kuanti atau kuali. Metode itu kan lebih berkaitan dengan cara mengumpulkan ya, menganalisis, mengambil kesimpulan. Nah, tempat dan waktu ya, nanti waktunya bisa dibuat jadwal ya, dari kegiatan persiapan sampai misalnya penulisan atau pembuatan laporan. Ini di file bab 3 sudah saya buatkan. Kemudian ada istilah populasi dan sampel, ini untuk kuanti ya. Nanti kalau di kuali pakai ada setting penelitian, ada data ya, sumber data itu harus ini kan. Dan saya contoh di kuali ya. Teknik pengambilan data sama ya. Nanti di kuanti tentunya lebih banyak pada pengukurannya ya, dengan misalnya menggunakan tes itu, menggunakan misalnya skala psikologis atau non tes kognitif bahasanya begitu. Kalau di kuali nanti banyak menggunakan wawancara ya, kemudian juga menggunakan observasi, atau juga nanti menggunakan misalnya dokumen itu kalau di kuali. Nah, kemudian instrumen penelitian ya sama. Nah, hanya memang kalau di kuanti itu sangat ditekankan adanya nanti validasi empirik ya, atau uji coba gitu. Kalau di kuali nanti cukup dengan validasi pakar aja, atau content validity. Nah, teknik analisis saya kalau di kuanti tentunya pakai statistik ya, uji hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis statistik, kalau tadi hipotesis penelitian ya. Ini yang perlu dipahami. Nah, nanti model seperti uji beda ya kan. Kemudian ada uji ANALPHA, ada korelasi, ada regresi. Nah, ini yang kuali ya. Kuali ini ada desain ya. Nanti kalau desainnya pakai kuali, kemudian misalnya fenomenologi. Nanti yang berbeda tentunya ada di sini ya, teknik analisis nih. Kemudian ada setting tadi ya, setting penelitian. Ini biasanya juga ini dipisahkan ya, yang ini. Di sini misalnya sumber data, nanti bisa bicara responden. Ini ada responden. Kemudian nanti yang berbeda lagi di sini ya, untuk bisa menjamin akurasi hasil penelitian. Kalau di kuanti kan tadi ada validasi ya di sini. Kalau ini ada istilah keabsahan data. Keabsahan data nanti ada istilah normanya apa? Normanya misalnya pakai Trustworth ya. Kemudian nanti tekniknya misalnya triangulasi. Nah, yang berbeda di sini ya Miles, ini ada Spadley, ada grounded theory, ada content analysis. Ini yang biasa dipakai untuk analisis data. Jadi tidak menggunakan statistik. Kalau kuanti berarti ini campuran.
Kemudian terakhir referensi. Ingat referensi berarti harus menggunakan Mendeley ya. Bapak Ibu semua nih Ustadz ya, para Ustadz ini berarti sudah harus bisa menginstal. Nah, biasanya pakai style apa ya. Sekarang sudah versi 7 ya. Kalau di ini ada lihat. Jadi kalau sudah terinstall berarti sudah harus di sini kelihatan Mendeley. Ya, kelihatan Pak Nanang. Yang merah nih. Willy. Ada Pak, kelihatan. Nah, ini berarti sudah Terlihat, Pak. install ya. Nanti gampang kalau ini asal sudah apa namanya punya akun ya, akun Mendeley. Biasanya akunnya akun Gmail dulu ya, Gmail. Kemudian nanti masuk ke Mendeley, Mendeley baru di download, diinstal, nah, baru nanti bisa di-insert ya. Langsung biasanya isi langsung. Nah, ini berarti sudah. Jadi harus ada. Jadi tidak menggunakan ini kan yang ininya ya. Kalau yang sebelah kanan itu kan yang ini manage shows ya. Kalau ini kan bawaan wordnya ya. Yang ini nih sebelah kanan nih bawaan word. Kalau Mendeley di sini. Kalau word nanti kita tidak bisa ini tidak bisa terkoneksi dengan apa online ya. Kalau Mendeley kan online terkoneksi. Jadi nanti orang lain bisa memvalidasi betul enggak tuh ininya apa namanya referensinya gitu. Kalau di ini nggak bisa karena memang tidak terkoneksi dengan sumber datanya. Kalau ini kan terkoneksi. Oke, ya ini garis umumnya, garis besarnya ya untuk mini saya sebenarnya mini proposal ya. Kalau nanti misalnya ya tidak perlu pakai istilah mini gitu kalau sudah baik. Nanti saya minta dikerjakan yang sudah, yang mana sebagian mana saja yang gampang kerjakan. Gitu. Jadi itu prinsipnya akan ini cepat ya. Misalnya mau bab 3 dulu ya silakan. Gitu. Misalnya kemudian yang bab, misalnya saya bab apa ya, bab 3 misalnya kan sudah saya sediakan nih. Bab 3 kan bisa hampir sama ya bab 3 itu. Ini misalnya bab 3 di kuanti nih. Bab 3 kuanti. Ini kan sudah saya buatkan. Ini nanti bisa sesuaikan ya. Misalnya tujuan penelitian masuk di bab 1 silakan nggak masalah gitu. Nah ini kan biasanya kalau di kuanti kan ini. Ini contoh misalnya pada penelitian korelasi asimetris atau regresi. Nah, biasanya kan mengetahui ada tidaknya apa pengaruh gitu. Ya, kalau misalnya korelasi mengetahui hubungan. Ya, misalnya kalau punyanya Bu Yani kan dia mau ini Bu Yani ya mau eksperimen ya Ya, Pak. kan ada nggak tuh pengaruhnya misalnya pendekatan deep learning ya kan terhadap apa kemampuan atau misalnya hasil belajar anak dalam grup hijaiyah misalnya kan itu kan begitu. Nah jadi tujuannya harus sesuai dengan masalah ya masalah penelitian. Jadi nanti kan kalau korelasi berarti ada hubungan itu aja. Kalau misalnya mau komparatif ya komparatif kausal ya sesuaikan saja gitu. Ini kalau di kuanti seperti ini ya. Ada variabelnya apa? Variabel 1 terhadap variabel 3, variabel 2 terhadap 3. Kemudian nanti ada yang ini nih. Ini kan namanya ganda ya. Kalau ini kan sederhana. Yang atas sederhana. Nah, nanti tinggal ini aja Pak Nanang Bu Eli ya. Tinggal diganti ininya aja, tinggal ini blet-blet gitu. Selesai udah. Gitu. Ya. Kan untuk verifikasi itu aja, nggak usah ini gitu, nggak usah ribet gitu. Jadi apa yang bisa dikerjakan? Nah ini waktu. Oh apa namanya tempat dan ini ya harusnya bukan waktu ya. Tempat dan waktu penelitian ya. Nanti diganti nih. Tempat dulu kalau nggak salah ya. Tempat dan ya dan ya tempatnya di mana?
Ya, penelitian akan dilaksanakan pakai akan. Kalau proposal akan ya. Kalau laporan jangan pakai akan. Kalau ini kan masih proposal, akan dilaksanakan pada penuh nih. Oh, dilaksanakan di ya. Oh, berarti benar-benar dong ya. Waktu dan tempat ya. Sorry, saya balik lagi dah. Oke. Ya. Bulan Februari. Ini mau wisudanya kapan? Beli. Wisuda kapan wisuda? Agustus 2026. Agustus ya. Ya, Nah, ini saya buat. Nah, Mei kan. Agustus itu kan berarti semester ganjil ya, Pak. Agustus ya, semester ganjil. ya Pak. Itu kan dari semester genap berarti kan ya. Nah, ini kan saya buat di bulan Mei selesai. Nah, nanti artinya apa? Ini tinggal disesuaikan saja nih. Kan Februari semester genap. Ini kan selesai semester Januari ya, Weli ya. Benar, Pandangan. Pak. Nah, Februari itu mulai semester genap kan. Oke. Ya, ini kan sampai Juli. Ya, jadi di semester genap nih. Ya. Nah, nanti kan Maksudnya bulan Mei itu kita selesai membuat tesis dan persiapan sidang begitu ya, Pak? ini 2026 ya, bukan 2025 ya. Oke, 2026. Karena kan Februari itu kan udah masuk semester genap nih. Nanti nih disesuaikan ini di mana tempatnya kan. Lengkap aja SD. Kalau S1 SD ya mana silakan dilengkapi gitu pokoknya. Kemudian jadwalnya seperti ini. Ya, tinggal sesuaikan aja. Berarti kan kan kuliah masih Januari kan ya. Ya, berarti mulainya kan di Februari. Benar, Pak. Minggu Tapi 1 ini untuk pembuatannya mungkin dimulai Februari, tapi Februari itu kan tidak ada perkuliahan ya, Pak Ramadan. kurang tahu itu. Biasanya karena semesternya mulai Februari. Iya. Di Ya. 2 pekan pertama masih ada pertemuan, Pak. Ya. Berarti kan bisa minggu 1, minggu 2. Ya. Ini bisa dimulai kan. Ini kan kegiatan mandiri. Kalau ini kan berarti penelitian kan. Iya, Pak. Penelitian pendahuluan nanti harus dilakukan sendiri kan. Kalau nggak dilakukan ini. Misalnya ini yang Februari minggu 3 kan menyusun proposal. Iya kan? Benar, Pak. Gitu. 2026. Ya. Nah, seminar proposalnya misalnya kan targetnya taruhlah misalnya ini 3 dan 4 ya. Nah, ini kan kalau yang ini jadwal tercepat ya. Itu minggu kedua 1 dan 2 seminar proposal itu. Apa namanya dia semester gelombang 1. Di bulan Februari itu ya, Pak? Ya, ada gelombang 1 itu Februari gitu. Jadi nanti ini sesuaikan taruhlah misalnya kan ini kan beda ininya soalnya ya, kelasnya kan itu misalnya minggu taruhlah berarti kan Februari Maret ya. Maret. Nah, gitu. Prinsipnya harus ini Maret. Ya kan perbaikan ini Maret gitu. Ini saya tidak menghitung lebaran enggak gitu. Pokoknya sesuaikan lah kan gitu. Kemarin itu sudah tanya ke Pak Zainal, tapi diminta tanya ke Pak Rektor, Pak, untuk surat pengantar. Itu bagaimana, Pak? Ya, yang penting ini dulu kalau saya tandain ya. Ancar-ancarnya ini, kapan sidang tesis? Nah, kan? Kapan seminar ini dua kegiatan pokoknya ini. Kapan seminar proposal, kapan sidang tesis. Nah, nanti ini disesuaikan nih. Ya, yang ininya nih, yang lain-lain.
Yang utama ini dulu nih, kapan sidang tesisnya? Begitu, ya. Jadi misalnya taruhnya di Mei, misalnya. Mei. Kalau nggak salah memang ada Mei juga. Mei minggu 1 misalnya. Untuk Ya. sidang tesis sama sidang proposalnya nanti itu teknisnya bagaimana Pak? Offline atau bisa online? Kalau yang ada itu yang ini seminar proposal ya, Iya, iya, seminar itu bisa proposal. online, online. Ini juga sebetulnya bisa. Ya tergantung inilah saya kan ikuti aja. Artinya nanti kampus membuat apa aturan apa itu aja. Tapi yang pokok maksud saya gini, buat buat outline waktu gitu, ya. Nanti disesuaikan ya outline waktunya. Baik Pak. Nah, nanti bisa ditanyakan yang pokoknya gini, seminar proposal kapan sih untuk kelas ini? Ya Beli ya. Siapa? Sama sidang tesisnya gitu. Sidang tesis kapan? Kalau untuk misalnya wisuda Agustus Pak Nanang ya. Ya kan? Saya gitu. Misalnya wah, ini kan saya buat yang tahap 1 ya. Gelombang 1. Nanti gelombang 2 ada gitu. Misalnya di bulan apa? Mei, Juni misalnya ya, kan gitu. Nah, ini nanti disesuaikan yang waktunya. Ini sama bisa disamakan lah ya semua. Nah, kemudian metode penelitian ya, karena ini kuanti kan. Ini kan kuanti. Ini bisa penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif. Ini tinggal nanti sesuaikan saja. Kalau menggunakan korelasi ya korelasi. Korelasi simetris gitu kan. Bukan asimetris. Ini yang berbeda di sini. Nah, nanti tinggal menambah apa? Menambahi rujukan aja kalau mau menjelaskan lebih dalam, ya kan? Apa sih? Misalnya penelitian kuanti, silakan aja cari rujukan. Nah, gitu, ya. Ini bisa sesuaikan, gitu. Ini contoh, itu. Nah, ini sampai saya buatkan misalnya, nah ini kan kalau ini seperti ini, ya. X1 berpengaruh terhadap Y, tinggal nanti nambah apa sih ini variabelnya di sini tinggal tambahin, gitu. Ya, seperti ini. Kalau misalnya kuanti, korelasi variabel konstelasi ya. Kemudian ini populasi. Nah, ini sudah saya misalnya saya kasih rumus ya untuk menghitung jumlah sampel misalnya pakai slopin. Ya. Kalau pakai slopin silakan itu. Kalau mau cari sendiri ya misalnya pakai crazy silakan. Ini hanya saya contohkan pakai slopin. Misalnya kan rumusnya ini nanti tinggal berapa populasinya ya kan ditambah ini kan n populasi nih n ini n kapital populasi ini n non kapital itu sampelnya jumlah sampelnya. Nah, nanti ini jumlah populasi dan penelitian ini adalah apa siapa misalnya apakah guru ya kan. Nah, misalnya guru di mana nah, jumlah populasi yang mana siswa apa guru nanti tinggal dituliskan berapa. Nah, ini untuk menghitung jumlah sampelnya. Ini saya pakai 3% misalnya. Yang ini margin errornya ya. Margin error di sini nih. Yang D-nya. Nah, ini penjelasan rincian ini nih. Ya. Populasinya kalau misalnya siswa di sekolah mana misalnya kan gue ini kan satu sekolah misalnya kan bla 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 gitu dituliskan supaya jumlah sampelnya berapa. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, ingat ini berarti kalau di kuanti ya kalau misalnya tiga variabel ya berarti harus dijelaskan. Pertama definisi konseptualnya apa? Ini biasanya di bab 2 ngambilnya. Apa misalnya kepemimpinan transformasional misalnya kan di bab 2 apa kesimpulannya? Itu nanti bisa diambil di bab 2. Nah, definisi personal sesuai dengan kepentingan penelitian kita. Ya, penelitian kita itu menggunakan apa yang disebut dengan kepemimpinan transformasional misalnya. Nah, itu namanya itu. Kemudian nanti ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu ya harus sesuai dengan definisi konseptual gitu. Konseptual. Oke, ini untuk membuat instrumen ya. Nah, baru ini sih jenis instrumen. Ya. Instrumen, kemudian bagaimana validasinya, ini yang ada uji lapangan. Kalau ini kuanti ya.
Panti. Nanti kalau ada 3 berarti buat 3 gitu. Kopi aja. Ya, kopi. Di kopi. Dan ini pengumpulan, ini kan penggunaan data instrumen digunakan pada penelitian untuk mengukur variabel penelitian sebagai berikut. Nah, oke. Jadi di kopi gitu. Yang utama mengetahui dimensi atau aspek. Nah, itu yang di sini nih. Ya, bisa pakai aspek gitu. Harus konsisten aja. Gitu. Saya pakai aspek. Silakan. Aspeknya apa? Nah, ini instrumennya bisa. Kalau misalnya pakai questionnaire, kalau ini kan biasanya saya karena saya di ini ya di PP jadi udah biasa tes kognitif. Kalau orang kenalnya kan apa? Questionnaire. Ikuti aja yang orang kenal nggak masalah. Untuk skala ya nanti bisa dilihat. Jadi ini teknik analisis ya. Ini karena pakai apa? Nanti ada deskriptif biasanya ya. Ada analisis deskriptif, ada analisis inferensial. Nah, ini yang untuk menguji hipotesisnya ini. Kalau yang deskriptif kan yang menggambarkan secara apa namanya statistika ya, misalnya rata-ratanya berapa itu kan deskriptif. Nah, itu biasanya di bab 4 ya. Nah, nanti analisisnya ini kalau ini ada pakai prediksi ya topi ini. Nanti harusnya ada topinya. Ini saya tuliskan umum ya. Kalau 2 kan cukup misalnya A tambah B kali X tambah R. Ini karena 3 variabel. Nah, ini nanti hipotesis statistiknya seperti ini ya. Ini pengaruh. Nah, simbolnya ini. Ya. Nah, ada H0, ada H0, H. Ini biasanya agak kecilan ya. Nah, seperti ini. Ya harus dipahami nanti ya untuk apa namanya penulisannya. Ada pengaruh positif ya begitu bahasanya. Ada pengaruh berarti pakainya sama dengan ya. Nanti ada yang pakai sama dengan kalau yang lebih besar atau sama dengan ya. Nah, ini yang untuk wali. Sederhana kan? Jadi nanti yang banyak di sini nih tekniknya. Teknik pengumpulan data untuk misalnya variabel ini apa gitu. Menggunakan questionnaire. Oke. Sekarang yang wali. Ini yang kuali bab 3. Ini nanti sesuaikan ya, apakah metode, apakah metodologi. Saya tidak mau memberatkan mahasiswa. Ikuti aja yang di panduan itu yang diminta prodi. Nah, ini tujuan juga sama ya, nanti bisa ditaruh di bab 1. Nah, hanya memang bedanya di sini pada urusan tujuannya. Kalau tadi kan bisa mengetahui untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan. Kalau ini kan biasanya mengetahui implementasi ya, karena berkaitan dengan kuali kan itu mengeksplorasi kegiatan pendidikan bla 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 atau menemukan pola apa gitu. Menemukan pola bagaimana misalnya meningkatkan kinerja guru itu kan bisa seperti itu. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Kemudian waktu dan tempat sama ya. Ini 26 disesuaikan lagi. Jadi acar-acarnya apa? Acar-acarnya ini seminar ya. Seminar proposal kapan? Nanti Bu Eli bisa konfirmasi sama sidang. Ini aja. Sidang. Dan itu yang paling krusial. Nah, kalau misalnya mau memulai dari ini Bu, dari verifikasi silakan. Saya verifikasi judul gitu.
ini aja, nggak masalah gitu. Kalau saya kemarin memverifikasi sederhana aja, namanya juga verifikasi judul. Bahkan yang belum punya ini aja, misalnya apa, baru judul aja Bu, saya verifikasi. Kan yang diminta kan sampai ini kan, sampai lengkap kan itu kan. Tapi kan mahasiswa bermacam-macam kan, ada yang sudah ngerjakan, ada yang belum. Yang penting dia punya judul apa, kemudian bisa disampaikan, ya, kemudian disetujui, ya silakan tinggal nanti dibuatkan itu kan untuk kepentingan seminar. Jadi nanti ada tahapan verifikasi ya, benar ya, dari verifikasi judul. Verifikasi judul itu isinya tadi dari judul, latar belakang ada gitu loh. Itu namanya sudah apa ya? Kalau saya namanya bukan lagi verifikasi judul, itu berarti sudah inilah, sudah melakukan ya, sudah melakukan penulisan. Nah, ini metode penelitian ya. Tadi ini berkaitan dengan pendekatan yang dipakai ya. Kalau saya tuliskan kan metode langsung aja. Penelitian metode kualitatif, desain, studi kasus misalnya kan. Nah, nanti apa itu studi kasus bisa dilihat saja gitu. Bla bla bla, lihat di rujukan ya kan, tulis gitu. Kan untuk apa ya, memperjelas saja gitu. Di metode penelitiannya, kemudian set. Nah, ini penting di sini. Setting penelitian itu bisa apa namanya, memberikan informasi tentang lokus ya, lokus dan responden kita, lokus dan responden penelitian kita gitu. Jadi kalau misalnya saya mau meneliti tentang praktek keagamaan misalnya, praktek atau praktek ibadah di sebuah sekolah, ya. Praktek ibadah sekolah, sekolah itu ada praktek ibadah kan tergantung kepada pemahaman fikihnya kan itu kan ya. Karena kan setiap apa sekolah kan biasanya punya misi-misi yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menggambarkan di sekolah itu atau di pondok pesantren itu dia misalnya secara praktek amaliyah keagamanya yang merujuk pada apa. Kalau misalnya pakai mazhab, mazhab apa, silakan bisa digambarkan. Kalau misalnya gini lagi, yang akan kita riset itu bukan praktek keagamaan, misalnya mengenai apa namanya budaya kerja ya, misalnya budaya kerja guru ya kan, budaya kerja guru, berarti kita harus analisis lingkungan lingkungan budaya yang tumbuh di sekolah yang bersangkutan gitu. Apa sih yang bisa menjadi kebiasaan, itu harus bisa digambarkan. Nah, itu pentingnya setting penelitian itu digunakan nanti buat peneliti ya kan, di dalam menafsirkan apa, menafsirkan perilaku, menafsirkan apa data yang ada di lapangan. Itu adanya pentingnya di setting penelitian ya gitu. Jadi nanti bisa menggambarkan lebih mendalam. Nah, kemudian responden. Nah, kalau di itu kan pakai populasi, ya kan? Pakai populasi. Kalau ini kan sumber data. Responden penelitiannya, kalau misalnya menggunakan bahasa sumber data kan pasti respon itu pasti sumber data primer, kan gitu kan ya. Maka isinya sumber datanya apa? Primer dan sekunder. Primernya siapa saja, misalnya diperoleh dari hasil wawancara, observasi kan. Nah, nanti dibuat seperti ini. Ya, misalnya ini ada key person, ya key personnya siapa, kemudian responden yang lainnya ya kan, responden lain yang lainnya, responden ya, guru orang. Nah, nanti dari responden kita dapat apa? Mau ngambil data apa? Silakan dibuat seperti ini, ya kan? Nah, jelas jadinya. Jadi kalau kita mau mudir, ya kan? Nah, data apa sih dari mudir itu? Gitu. Tergantung kepada fokus dan sesuaikan fokus dengan fokus. Kepala sekolah, guru gitu. Nah, ini untuk responden ya kan. Teknik pengambilan data. Nah, ini karena ada wawancara, observasi, misalnya wawancara siapa respondennya, key person, guru dan seterusnya. Data apa yang akan diambil? Silakan tulis seperti ini. Nah, ini untuk pengumpulan data. Kalau misalnya mau menjelaskan apa itu wawancara, silakan cari rujukan saja kan gitu. Apa itu wawancara? Misalnya ada wawancara terstruktur ya, dibuat saja supaya lebih apa namanya, menambah ya, menambah informasi gitu. Karena di bab 3 sebetulnya sangat praktis ya. Ini kan landasan landasan praktisnya, landasan operasionalnya. Gitu.
Nah, ini kalau di ini ya, kalau di kuali seperti ini. Nah, kemudian instrumennya dibuat aja gitu, instrumen lebih sederhana ya, supaya nanti bisa divalidasi oleh apa? Oleh pembimbing misalnya. Karena kan biasanya pakai pakar, tidak perlu diuji cobakan. Misalnya kalau pedoman wawancara fokusnya apa ya kan, masalahnya apa, putih pertanyaannya apa gitu. Ini untuk bisa sesuai misalnya kan. Nah, untuk teknis data ya, ini contoh. Misalnya pakai Maaf Bapak, itu screen-nya belum berubah Pak. screen-nya berubah dari tadi ya. Ya, ya mohon maaf. Oh, nggak ada ini. Saya kira di saya saja Pak. Belum ini. Ya, ini. Ya, kelihatan. Nah, ini metodologi ya. Jadi ininya nanti kalau di kuali itu biasanya memang mengetahui apa, mengeksplorasi, menemukan itu. Jadi beda dengan yang di kuanti. Kalau kuanti itu kan menguji, ya, membuktikan, mengetahui ada tidaknya pengaruh, membuktikan ada tidaknya pengaruh, atau misalnya mengetahui ada tidaknya hubungan kan gitu kan. Itu tujuan penelitian yang di kuanti. Kalau ini kuali ya mengetahui, mengeksplorasi, mendalami, menemukan pola apa gitu. Nah ini waktunya sama ya, tinggal disesuaikan dengan tadi ya waktu-waktu kritisnya, seminar dan sidang ya, seminar dan sidang. Kemudian metode penelitiannya sama ya, tadi menggunakan ini metode kualitatif, desainnya apa, kasus. Nah untuk lebih misalnya saya ingin memberikan tips, cari aja referensinya ya. Nanti kan ada threshold, nanti kan sudah ada, saya kasih link buku yang menambahkan apa itu studi apa namanya penelitian kualitatif. Nah ini yang setting tadi ya, setting tadi itu untuk bisa menjelaskan ya tentang lokus dan responden penelitian kita. Kalau bahasanya kan tadi misalnya kan ada populasi kan itu. Jadi penelitian kita itu misalnya di pondok pesantren mana, seperti apa sih secara ininya, Pak, faktualnya pesantren tersebut itu bisa digambarkan supaya apa? Itu bisa menjadi dasar kita ya, dasar peneliti itu di dalam menafsirkan fenomena atau juga data-data yang kita ambil gitu. Itu di setting. Kalau di kuanti tidak ada setting. Nah, kalau di kuanti adanya populasi dan sampel. Nah, di kuali ada responden. Responden itu kan berarti terkait dengan sumber data. Ya. Sumber data primer, nanti sumber data sekunder. Nah, nanti ini juga bisa ditambahkan dengan rujukan ya. Apa sih wawancara misalnya? Apa sih observasi? Silakan ya, ditambahkan saja. Ini bisa cari rujukan ya. Banyak kan ini. Nanti dikasih ini. Nah, nanti dibuat seperti dipakai apa tabel ya, respondennya siapa, uraian data apa yang akan diambil, bisa tambah keterangan gitu. Ya misalnya respondennya biasanya kan ada tokoh kunci ya, orang yang ini kan penting karena pintu pertama lah, key person itu pintu pertama. Kalau tidak diizinkan ya tidak akan bisa melakukan penelitian. Key person itu akan memberikan data apa gitu. Silakan disesuaikan. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data ini ya, teknik pengumpulan data utamanya kan wawancara, observasi, dokumentasi. Kalau misalnya ada pengisian kuesioner silakan. Ya, nanti dibuat kuesioner. Jadi semuanya nanti ada kisi-kisi ya. Dan observasi ya buat kisi-kisi observasi. Apa sih yang mau diobservasi gitu? Misalnya mau lihat apa? Biasanya kan kegiatan ya. Kegiatan kan observasi. Kemudian fisik bisa observasi. Ini yang teknik analisisnya beda ya. Ini salah satu contohnya misalnya pakai Miles. Miles Berman seperti ini. Tinggal nanti dicari lagi apa sih data collection. Nah, ya kan? Kalau misalnya mau memperjelas ini. Apa itu data collection, apa itu data reduction, silakan bisa cari referensi. Nah, ini sudah ada, nanti tinggal klik aja ya. Di Mendeley sudah saya ini kan. Di Miles Berman ini udah tinggal klik aja ininya. Tuh, aktifkan. Kalau bisa ini balik. Kalau kayak gini nih, klik ya, ini sudah ada. Lihat.
Laptop saya waktu kemarin itu Pak, nggak bisa Pak. Maksudnya nggak support untuk download Mendeley Pak. Itu gimana dong Pak? Masa sih? Iya, nggak bisa. Nggak tahu ataukah saya yang nggak bisa. Coba bikin ya, kan punya ini kan, Bu, emailnya udah kan, Gmail Sudah, kan, sudah. Iya. email, kemudian apa namanya download Mandelekom. Mandelekom kan ada untuk lab apa desktop ya, dibuat yang desktop, ada yang laptop apa apa sih, ada yang untuk Windows, ada yang untuk Apple kan, itu cari yang itu aja sesuai dengan kita, peralatan kita. Nggak mungkin nggak bisa, bisa. Mendeley seingat saya minimal Office-nya 2019 Pak Saya untuk Mendeley-nya. 2016, 2003 saya. Apa 2016 ya? 2019 minimal. Support. Coba saya cek nanti. Ya. Nanti kan kalau sudah manja kan enak nih. Tinggal misalnya kita ini kan saya sudah ini. Mau ini ngecek. Jadi kita bisa ngecek langsung kan ini. Ya. Nah ini kan bisa dibuka. Oh, ya kan? Kalau di itu kan kita nggak bisa, kalau di Word kan itu, ini kan sudah bisa langsung ke ini. Ya mau menjelaskan apa sih data collection kan tinggal baca aja di sini kan, itu halaman berapa nanti ditambahkan. Nah, ini memudahkan ya. Oke, itu bab 3 ya. Jadi seperti ini untuk keabsahan data nanti ada ya. Keabsahan data juga banyak di buku-buku. Saya menggunakan misalnya singkat keterpercayaan data. Nah, nanti ada normanya, ada beberapa norma, misalnya ada apa namanya transferability. Nah, nanti ada 5 norma. Ya saya menggunakan pakai ini ya, transfer pakai triangulasi. Nanti apa? Cari aja gitu, apa sih triangulasi, cari referensi aja, tambahkan ya, ya bisa triangulasi, pakai triangulasi, ada sumber dan metode. Nah, sumber itu kan berarti tadi kalau kepala sekolah itu kan sumber, metode kan berarti menggunakan wawancara ya kan, nah, pakai terus kan cross check antar orang, nah, ada sumber. Cross check antar metode, nah berarti antara wawancara dengan misalnya observasi. Nah, nanti lebih jelasnya bisa kita menjelaskan apa sih password. Nah, kan ini bisa dikasih itu, kasih yang apa namanya kutipan ya, gitu, atau citasi. Jadi ini hanya sebagai contoh. Boleh ada bukunya ya. Melong ini buku ya. Jadi ini buku hard copy, kalau soft copy karena orang Indonesia itu. Jadi nanti bisa dilihat di apa, di buku yang sudah saya kirim ya Bu Eli ya. Udah ya, linknya ya. Nah, ya. Yang mana Pak? Yang di awal itu Kak Pak? Yang banyak. Iya, ya, yang di awal itu. Sudah berarti Pak. Nah, pokoknya di situ, pokoknya penelitian di situ banyak lah gitu. Yang mudah-mudah silakan, yang mudah-mudah baca. Ini yang kuanti dan kali ya, bab 3 ya. Jadi nanti saya ini kerjaan secepatnya supaya jadi koreksi. Kan seperti sederhana. Ya, ada lagi kan? Bersama. Nanti yang berbeda kan tentunya di sini. Karena berkaitan dengan fokusnya kan. Pasti berbedanya di sini. Apa namanya? Apa sih yang akan di sini? Kalau untuk penelitian kuantitatif, kisi-kisinya itu idealnya berapa Pak? Tergantung ke ininya, makanya definisi konseptualnya. Definisi konseptual. Nanti ada aspeknya apa. Dari aspek nanti ada indikatornya.
Jadi di sini. Iya. Ya. Ini kalau nah, kalau buka mati. Ya, jadi nanti tergantung di sini, poin. Ini kan ada apa sih? Ya, di bab 2 nanti ada definisi kan ya. Definisinya apa? Baru nanti dari definisi nanti kita bisa menemukan aspeknya atau dimensi. Dimensi dari definisi itu. Misalnya dari dimensi dari kepemimpinan transformasional apa sih? Nah, kan kalau saya dibuat sini. Nah, dimensinya ini. Ini dari definisi konseptual, ideal, motivasi, ya kan? Ini kan dari dimensi. Jadi nggak mungkin kita buat ngarang tanpa ini, tanpa dasar. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat di konsep ya. Nah, maka muncul di sini aspek atau dimensi. Ya, kan? Nah, indikatornya nanti ya baca di ininya, di referensinya, baca di referensinya. Apa sih, apa saja yang bisa memuat aspek ini gitu. Nah, itu harus dibaca di. Makanya kalau di bab 2 itu berarti harus baca apa buku, bukan artikel. Ya, di bab 2 itu baca buku supaya bisa mengatur konsep. Ini konsep karena ini bicara konsep. Ya, nggak mungkin kita kalau ini di artikel nggak dapat gitu. Adanya di misalnya variabelnya ada 3 ya, buat variabel satunya apa, variabel 2-nya sama, nanti semuanya sama ya. Nanti seperti ini dibuatnya. Nah, nanti kalau misalnya dapatnya ada 3 variabel gitu. Saya satu variabel apa namanya? Indikator 3 indikator. Satu indikator mau berapa butir, silakan aja sesuaikan gitu. Nah, kenapa harus banyak? Karena untuk mengatasi biasanya kalau uji coba ada dropping bahasanya itu. Dropping itu kan bisa dibuang atau dikoreksi kan. Jadi misalnya kita perlu membuat 4 misalnya. Kalau misalnya hilang 2 kan tinggal 2. Ya kan itu kan ya. Jadi kalau misalnya membuat instrumen itu draftnya ya harus lebih banyak gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita uji coba itu ada yang dikoreksi, ada yang dibuang, ada yang dipakai kan begitu 3 kan itu. Pakai, dikoreksi, direvisi, dibuang. Mengatasi dibuang itu ya harus dibuat draftnya itu lebih banyak. Misalnya kita butuh taruhlah 15 item butuhnya ya. Maka kita bisa buat apa 2 kalinya, berarti 30 kita buat. Antisipasi gitu. Nah, Berarti setiap variabel 30 gitu ya, Pak? Ya, tergantung kepada aspeknya. Ya kan? Aspeknya, indikatornya kan makin banyak indikator ya makin banyak kan gitu aja. Prinsipnya begitu. Jadi kalau prinsipnya gini, kita buat putri itu berarti 2 kali lah, 2 kali dari kebutuhan. Ya. Kalau butuhnya 30 misal, berarti kan kita buatnya 60 kan. Kalau butuhnya 15 berarti buatnya 30. Kalau butuhnya 20 berarti buatnya 4. Itu untuk mengantisipasi kalau kita uji coba. Karena nanti uji coba di sini. Ya kan? Nanti kan ada uji coba. Nah, uji coba lapangan. Berapa yang ini? Yang kepake. Nah, di sini. Nanti ada uji coba. Ini ya. Untuk mendapat apa? Validitas dan ya. Kuanti itu sangat penting karena apa? Untuk bisa menjamin akurasi. Ya, kalau di kual itu tadi ada yang disebut dengan keabsahan ya, keabsahan data. Keabsahan data itu tergantung kepada tadi proses berarti kan. Prosesnya bagaimana kita bisa memvalidasi antara triangulasi sumber dengan sumber itu. Kalau ini tergantung kepada instrumen yang kita pakai kan. Kalau instrumen sudah valid ya sudah tuh menjamin tidak ada keraguan. Kalau misalnya hasil hipotesisnya berbeda ya berarti tinggal metodologinya aja yang di
dievaluasi. Begitu Bu Eli ya. Siapa? Panti. Jadi nanti di sini nanti akan banyak di sini. Kalau ada 3 variabel berarti buat 3 variabel. Itu kali copy aja. Buat gitu selesai. Nah, ini bab 3 ya. Jadi Jadi nanti ya silakan Pak. jadi masing-masing variabel itu dibuatkan kisi-kisinya Pak ya. Betul, karena modul Terus misalnya kisi-kisinya berbeda-beda atau sama Pak? beda kan sesuai dengan konsep ininya. Sesuai Betul. dengan ini definisi konseptual dan definisi operasional, Operasional. ya kan? Operasional itu berarti sesuai dengan penelitian kita, Pak. Kalau konseptual kan definisi kamus. Ya, jadi kan menggunakan kamus KBBI, ya kan? Apa sih misalnya motivasi belajar? Lihat aja di kamus dulu kan, KBBI. Ya, misalnya apa sih belajar? Kalau sini ganti misalnya ini belajar, motivasi belajar misalnya. Ini kan di bab 2-nya sudah ada, ya kan? Ya kan? Ini kan tinggal mengambil dari bab 2 aja. Nah, di bab 2 kan ada misalnya kan. Bab 2 itu kan dari apa? Kamu kan saya pakai kamus tinggal cari aja kan kalau di ini kan ya seringkali karena ini kan enak sekarang KBBI ada KBBI online ya kan, KBBI online, kemudian Mariam misalnya kan, ada Mariam Jambilang ini kan ada. Jadi kalau dulu kan saya ke kampus besar bahasa Indonesia ya yang tebel itu kan saya sampai beli itu waktu ini karena belum ada yang online gitu. Saya beli KBB apa namanya kampus besar bahasa Indonesia. Nah, ini kan ada ini. Nah, daftar aja kalau belum punya. Kan gratis daftar ini. Udah punya Bu? Beli KBBI. Belum Pak. Nah, ini si Pebi ya. Ini si Pebi ya. Si Pebi itu membantu kita untuk membuat paragraf. Si Pebi. Lihat kan? Terlihat Pak. Jadi kalau kita misalnya ragu ke paragraf yang kita buat, masukin aja si Pebi supaya dia nanti memperbaiki tentang misalnya penulisan awalan ya kan gitu kan, proposition itu di si Pebi membantu itu. Ini kan apa namanya bisa diinstal offline gitu loh, tidak ini. Jadi install dulu baru kita bisa pakai. Ini si Pebi namanya si Pebi ya. Jadi di sini kan enak motivasi misalnya kan dapat kan. Nah, ya kan saya kan ini baru satu sumber kan, satu sumber ini kan misalnya kalau hubungan sama bahasa Inggris kan pasti ada. Saya kalau bahasa Inggris pakai Merriam ya, Merriam Webster. Saya kalau ini pakai Merriam. Kelihatan Pak? Nah, Merriam. Terlihat Pak. Ada. Kan Merriam. Jadi ini untuk membantu kalau kita mau mendefinisikan ya konsep di bab 2. Nah, kan tinggal nanti mencari buku. Kalau misalnya mau menggunakan bahasa Indonesia kan berarti bukunya ya harus dipegang kan. Kalau bahasa Inggris kan karena di soft file banyak gitu kan, pakai aja yang soft file. Kalau buku kan kita harus punya. Motivasi kan biasanya ada di buku apa, di buku psikologi. Ya. Jadi kalau misalnya apa itu belajar, tinggal cari di buku tentang teaching, ya kan? Teaching. Itu kan untuk membuat di bab 2. Nah, saya misalnya ada
Nanti saya kirim yang buku untuk menunjang ya, misalnya buku pembelajaran gitu, file-filenya itu. Kan itu yang kemarin buku riset aja gitu, misalnya terkait konsep apa penilaian misalnya. Di testing ini mesti tes ininya. Laptop saya sudah tidak canggih, bisa respon cepat. Instan ulang kali. Misalnya kan ada nilai yang teori, ya. Kan ada buku learning teori misalnya. Kan ada beberapa ini. Yang mana ada teaching ya kan, misalkan ada teaching, teaching. Ada penilaian, ada kurikulum nih. Ya, ini kalau misalnya kalau ini aja nanti kan banyak tidak tambah aja don't way ini kan kurikulum. Kemudian saya apa namanya teaching model ya, teaching model. Pernah nggak Bu, teaching model itu? Teaching modelnya ini kan ada nih yang ini nih, Bruce. Nih Bu Yani ini yang biasa Bu Yani pakai. Nah, nanti ini untuk bisa menjelaskan di bab 2 lah, atau juga terkait dengan teori adanya buku ini. Jadi kalau artikel itu biasanya berkaitan dengan data ya. Data itu dipakainya di bab 1. Atau misalnya tadi yang penelitiannya relevan. Gitu. Nah, nanti saya ini kan juga linknya. Saya kasih. Ya, ini untuk di bab 2 ya. Jadi bab 2 itu, sorry bab 2, bab 3 ya. Bab 3 tadi bicara tentang landasan operasionalnya. Nah, berikutnya bab 2 ya. Saya sengaja yang gampang-gampang dulu gitu. Kan kalau gampang kan lebih cepat dikerjakan. Susah nanti biasanya latar belakang kan agak lama itu, tinggal diinikan aja. Di apa namanya? Kan. Karena ini saya nggak cepat ini nih. Tuh, harus diinstal. Kemarin salah ini jadi program itu. Saya dulu kali ya, biar cepat respon saya kalau nggak canggih. Jauh. Ya. Dan banyak beberapa ini aja.
buka Windows ini. Ini udah. Halo Bu. Qadarullah Pak Hasan Ya, itu ya sinyalnya ini ya, kurang baik kayaknya. iya qadarullah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saya terpental nih tadi ininya, laptopnya ini udah error jadinya. Bentar nih. Kalau beberapa window ini langsung ngedrop punya saya ini. Saya sekarang masuk ke bab 2 ya tadi ya. Wah, ini Eh, untuk kuantitatif proses perhitungannya itu apakah wajib pakai SPSS atau boleh yang lain Pak? kalau pakai jamu Boleh pakai Jamovi Pak. ya untuk mengolah data itu tidak manual. Kalau manual kan Berarti boleh sama pakai SPSS ataupun ya, Jamovi ya Pak. jamu bisa. Misalnya tergantung ini juga, tergantung misalnya kalau pakai SEM ya ada PLS, ada Lisrel, tergantung yang ini aja yang bisa. Pakai Lisrel mah pernah pakai Lisrel, ada yang pakai ini Lisrel, SEM, Belum Pak. SEM, PLS. Sekarang yang ini dulu kan, kalau yang paling sederhana ini kan seperti saya kan, kalau pakai Jamopi lebih mudah ya, tapi ya ada beberapa outcome jadi nanti tadi yang saya sebutkan, ini saya contohkan yang ini dulu nih, yang kuali nih yang udah sebut.
Saya mau install ini dulu, harus install nanti buatnya itu terbang. Ya, nanti bisa ini ya. Ini tadi yang lah, ini sebetulnya kan babnya bab terkait dengan ini. Tadi kajian pustaka ya. Babnya itu. Nah, kalau di Wali pakainya ini landasan konseptual tadi. Nanti kan ada landasan konseptual, ada apa namanya penelitian yang relevan ya. Sensi. Jadi konseptual itu nanti sesuai aja dengan judulnya apa sih gitu. Di judul kan ada konsep. Ya. Saya sering kali nyontohkan kan pembiasaan karakter religi, misalnya. Pembiasaan karakter religius, meningkatkan apa namanya sikap misalnya, sikap santun misalnya kan. Berarti pembiasaan karakter religius, sikap santun kan konsep. Jadi ada dua konsep misalnya. Nah itu yang harus dijelaskan karena kan itu yang akan diteliti kan itu. Kalau ini saya contoh misalnya tadi kepemimpinan transformasional misalnya. Ya. Jadi nanti di judul itu ada berapa konsep sih, nah, itu yang nanti dimunculkan gitu sebagai konsep yang akan dijelaskan. Nah, kemudian kajian terdahulu yang relevan ini biasanya B. Jadi saya contohkan misalnya ya, ini kan kepemimpinan itu transformasional pembelajaran. Jadi untuk kajian terdahulu itu berarti apa hasil literatur review. Nah, ini kan ini seperti ini. Ya. Allah, itu kuat Ini sih. semuanya sudah kita baca artinya di artikelnya itu. Ini artis semuanya berbasis artikel karena kan kajian terdahulu yang relevan berarti apa hasil penelitian gitu. Ini artikel basisnya bukan punya artikel. Tuh. Ya, nanti tinggal introduksi seperti apa silakan itu. Nah, kalau ditambahkan kerangka teorik mangga ya untuk bisa menjelaskan konsepnya gitu. Bukan untuk merumuskan hipotesis gitu. Kalau di bab kuanti untuk merumuskan hipotesis. Kalau ini tidak perlu untuk merumuskan hipotesis, tapi untuk memahami konsep yang akan kita teliti secara teoritik. Gitu. Ini ada misalnya bagian ini. Ya, ini bab ini. Ya, nanti bisa ditiru aja gitu cara menulisnya. Soal bagaimana menarasikan kan itu biasanya punya ini masing-masing ya penulis itu. Dan di kuanti yang memang kalau kuanti itu penting ya dalam pengertian di bab 2 itu bagaimanapun harus menjelaskan apa variabel supaya bisa menemukan aspek dan indikator itu itunya kepentingannya di situ. Ini tadi sama ini ada kajian pustaka, kajian pustaka ini kapital semuanya. Kapital semua. Nanti sesuaikan aja kalau untuk membuat itu tadi, membuat apa verifikasi. Nah, ini umumnya pakai landasan teoritik, bukan landasan konseptual. Ini A. Kalau pakai satu silakan sesuaikan aja dengan urutan di itu. A. Nah, apa sih variabel ini variabel ini kan variabel variabel ini nggak usah perlu ditulis variabel ya artinya ini nanti yang dituliskan adalah variabel variabel itu tidak perlu dituliskan sama ya itu juga kata konsep tidak perlu dituliskan jadi jelaskan ya sampai nanti ada kesimpulan arti kan
kesimpulan pengertian ya. Jadi setiap variabel harus ada kesimpulannya, kemudian juga bisa ada kesimpulan pengertian arti ya. Kemudian ada muncul apa? Ada aspek misalnya, aspek dan indikator. Itu penting sih. Jadi indikator itu bukan ngambil dari ini, dari orang lain, tapi indikator itu dari apa? Dari ramuan kita, dari sintesis. Ya, hasil sintesis. Gitu. Ini yang ini. Kadang-kadang gitu ada sub misalnya indikator kepemimpinan masalah gitu. Dan di sini bagian dari apa? Bagian dari hasil sintesis ya. Arti-arti yang kita rujuk dari ini berbagai macam sumber gitu. Nanti kesimpulan artinya apa, aspeknya apa yang terkandung dalam pengertian itu, kemudian indikatornya apa. Gitu. Sama ini juga nanti ada kesimpulannya. Kalau misalnya kita punya 3 variabel ya berarti masing-masing ada kesimpulan. Nah, ini biasanya pakai apa yang utama itu kamus ya kan, kemudian buku rujukannya ya kamus dan jangan sampai artikel gitu. Kalau ini buku kesimpulan ini variabel ketiga misalnya apa ya bla 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 ya kan, kemudian kesimpulan. Nah kemudian baru yang ininya tadi ya kajian terdahulu atau penelitian yang ini penelitian yang relevan. Jadi istilahnya apakah penelitian yang relevan silakan nanti disesuaikan. Ini B ya B. Nah ini yang di sini itu yang utama nanti pada kerangka teoritik. Kerangka teoritik. Nah ini sama ya. Di sini nih kerangka teoritik berarti kita harus punya apa? Dasar teorinya. Dasar teorinya untuk bisa menjelaskan pengaruh X dengan pengaruh misalnya terhadap itu di C. Nah, jadi kalau misalnya ada 4 masalah, berarti ada kerangka teoritik 4 ya. Assalamualaikum. Pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y. Ini nanti dijelaskan secara teoritiknya. Kenapa X itu mempengaruhi Y? Itu ada menggunakan tinjauan teori gitu. Di sini. Kalau tadi yang di A itu hanya konsepnya saja. Nah, itu yang seringkali apa ya? Kalau nggak ngerti repot itu. A itu disebutnya teori. Teorinya di sini adanya. Gitu. Yang C. Nah, baru yang D itu adalah hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian itu dibuat dari ya ini dari kerangka teoritik. Ini D. Ya. Gitu. Jadi kalau tadi yang kuantitatif kan sudah ada terlihat ya kan. Gitu. Nah ini pakainya apa ini? Hipotesisnya adalah hipotesis pernyataan ya. Ada pengaruh kan pernyataan, bukan hipotesis statistik, tapi hipotesis penelitian. Cukup menggunakan jangan tulisan 0, nggak usah. Nah, 0 itu kan bukan hipotesis ya. Itu apa namanya yang jawabannya kan ini. Maaf Bapak, skripnya hilang. Hilang. Belum kan itu. Pak saya. Udah? Ada. Oke. Ampun Ya. Pak. Ini yang jadi untuk di bab 2 kuanti ini ya. Pakai kajian pustaka sama ya, nanti taruh bisa. Kalau saya memang untuk mudah itu ya buat aja langsung bab gitu. Supaya memudahkan juga laporan juga nanti begini. Jadi nanti kalau misalnya ada 3 variabel ya sebutkan. Ini konseptual semua ya. Ini di A itu konseptual. Variabel 1 apa, variabel 2 apa, nanti ada bla 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 ya nyari rujukan ya.
merujuk, kemudian terutama kamus dan buku, baru nanti kesimpulannya. Ini kan sintesis ya, sintesis dari sini, dari atas. Nah yang kedua juga sama gitu kan. Nah, yang B kajian kajian atau penelitian yang relevan ya, ini tadi sesuaikan ya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau misalnya Bu Eli itu meneliti tentang apa Bu, keaktifan ya Bu ya, keaktifan ya, apa kemarin variabelnya Bu Uh, Eli? Itu berpikir kritis dan Oh problem ya, solving. kritis berarti kan harus sesuaikan dengan itu, dengan variabelnya, mencari yang berpikir kritis. Ini kemudian yang ini kerangka teoritiknya. Ini yang nanti di sini itulah pentingnya kita memahami teori untuk bisa menjelaskan bagaimana pengaruh X1 terhadap Y. Ya, pengaruh X2 terhadap Y. Jadi tergantung kepada masalah. Berapa banyak masalahnya, ya nanti kita harus dijelaskan di sini. Hipotesis juga sama, tergantung kepada masalah ya. Ini tergantung banyaknya masalah. N masalah. Masalah 5 berarti ada hipotesis 5. Ya. Ini juga sama, kalau ada 5 masalah berarti ya ada 5 kerangka teoritik. Gitu. Ya, ini ya. Ini kan misalnya X1 terhadap Y kan sederhana. Regresi sederhana, regresi ganda. Oke, ini isinya 4 ya. Isinya ada 4. Sub landasan teoritik. Kalau tadi kan landasan konseptual ya. Kemudian ada kajian terdahulu. Nah, nanti kajian ini, yang ini nih, ini juga akan menjadi bahan di bab 1, terutama data-datanya. Data-datanya seperti apa, itu nanti di bab 1 itu, terutama untuk bisa menggambarkan apa yang disebut dengan state of the art ya, atau novelty, nanti dipakai. Jadi nanti hasil dari studi literatur itu bisa dipakai di bab 1 dan bab 2. Oke, ini garis besar untuk bab 2. Sekarang bab 1 ya. Bab 1-nya. Bab 1-nya tadi kerjakan yang mudah. Itu prinsipnya ya. Jadi yang mudah yang mana ya kerjakan ini. 1. Tadi saya sudah ada yang sudah saya yang state. Oh ini. Nah ini nanti ada bagian yang di bab 1 itu yang ini nih, yang buku saya kirim ya. Ini di bab 1 itu ada state of the art. Ini yang ada. Ya, ini nanti hasil kajian literatur ya. Yang ini. Ini untuk bisa mencari ya, apa yang disebut dengan state of the art atau juga novelty. Nah, ini kan kebaruan novelty. Biasanya ini ada di bab 1. Ada subpoint state of the art. Nah, ini dibuat seperti ini bisa ya. Ini contoh aja. Hasil berdasarkan studi hasil literatur. Nah, ini juga tadi bisa dipakai di bab 2 tadi, penelitian yang relevan. Tinggal nanti apa sih kesimpulannya gitu. Ini kan saya hanya menyebutkan apa yang beda, apa yang sama. Ya kan? Nanti bisa saja di bab kajian literatur itu apa sih kesimpulan dari penelitian itu. Ini kan saya tidak kan. Nah, ini nah, oke. Ini untuk ininya. Nah, untuk bab 1 tadi ya. Jadi mana yang bisa dikerjakan silakan. Jangan mengerjakan dari yang susah-susah. Nah, ini misalnya saya sering kali ngarahkan kerjakan saja masalah dulu. Nah, kan gitu kan. Apa sih masalahnya di sini? Buat aja masalahnya. Kalau kuanti kan gampang. Kuanti itu kan masalahnya kan begini aja. Masalahnya kan misalnya apakah ada pengaruh, ya kan? Ini kan relevan dengan nanti dengan hipotesis, gitu kan? Bla 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 bla.
Ya kan? Kalau nambah misalnya mau pertanyaan yang deskriptif bagaimana, kan? Tingkat motivasi misalnya. Nah, ini kan deskriptif. Ini misalnya X1 misalnya. Ini bagaimana misalnya. Terus repot. Nah, ini kan biasaan belajar. Ini kan pertanyaan-pertanyaan deskriptif ya. Kan dibuat. Kalau misalnya nanti ada 3 variabel ya buat aja X1 ya kan, X1 terhadap ya X kan. Kita bisa dihentikan. Misalnya ini Y, silakan aja nih Y kan gitu. Y. Kan seperti ini kalau itu. X2 terhadap Y. Kan X1 dan kan. Nah, ini kan kalau kuanti, kalau kuali kan beda. Kuali kan akan sesuai dengan ini ya. Subfokusnya. Oh, sorry, ini salah. Ini bukan ini. Taruhnya di sini. Ini yang ini nih. Nah, kan. Nanti kan kalau subfokus tadi ya, kalau misalnya berkaitan dengan apa? Pembiasaan kan itu kan. Pembiasaan, pembiasaan apa? Karakter religius ya dalam mengembangkan misalnya kan apa sikap toleransi misalnya sikap toleransi murid ya kan, di madrasah misalnya kan itu kan bla bla bla. Nah ini kan ini oh ya ini kan konsepnya berarti apa pembiasaan karakter religius ya. Nah, konsepnya ini berarti fokusnya apa fokusnya kan bisa ini ya pembiasaan karakter dan sikap toleransi kan gitu kan atau pembiasaan karakter religius dalam mengembangkan sikap toleransi itu itunya fokusnya subnya apa karakternya apa karakter religiusnya di mana nih ini bisa buat subfokus ya subfokusnya kan bisa dikembangkan dari sini subfokusnya ya kan subfokusnya dari sikap toleransi nah kan itu kan nah itu merujuk kepada judul aja. Nanti pertanyaannya sesuaikan saja dengan apa subfokus ya. Ada pertanyaan fokus ada pertanyaan subfokus itu kalau di dalam kuali ya. Jadi misalnya kita mau buat pertanyaan fokusnya, berarti kan terkait dengan bagaimana kebiasaan kan kalau misalnya pakai itu kuali. Bagaimana kan kebiasaan karakter
religius, ya kan? Di MTS, bla bla bla. Ya kan? Ini proses nih. Bagaimana yang kedua? Bagaimana sikap toleransi. Tanya apa toleransi kagak? Apakah sosial terserah kan itu kan? Toleransi kan bisa umum, bla bla bla, ya kan? Ini bagaimana pembiasaan, ya kan? Karakter religius dalam, nah ini kan ini fokus nih, peningkatan ya, meningkatkan sikap toleransi, toleransi sosial misalnya. Saya ngetik itu kok kelihatan matanya sosial. Kan jadi apa? Ini jadi fokus nih. Jadi pertanyaan fokus. Pertanyaan fokus. Ini pertanyaan fokus. Kan? Fokus. Satu. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, tinggal dibuat saja. Jadi yang berbeda antara pertanyaan kuanti dengan pertanyaan kual itu pasti pakainya ini aja. Bagaimana? Ya, kual ini. Misalnya A. Tujuannya disesuaikan berarti dengan apa? Dengan pertanyaan. Jadi nanti kerjakan ini tujuan kan biasanya mudah ya. Buat aja yang gampang-gampang ini. Tujuan, manfaat udah bab 1 selesai. Tinggal nanti membuat apa? Membuat latar belakang. Latar belakang konsepnya ini. Ada istilah das solen yang ini nih. Kondisi yang seharusnya, bahasanya begitu kan? Dan das science yang terjadi. Nah, yang seharusnya bagaimana, yang terjadi seperti apa. Nah, yang terjadi itu apa? Berbasis pada apa? Data. Nah, ini pentingnya itu. Pentingnya tadi kita mengetahui dari artikel untuk bisa menggambarkan dasarnya. Ya, kalau yang dasolen dari mana kita dapatnya? Dari teori atau dari misalnya pernyataan dari misalnya undang-undang, dari regulasi itu kan misalnya kalau deep learning itu kan akan bisa mengembangkan misalnya apa yang disebut dengan apa kewargaan saya kan akan mengembangkan misalnya toleransi ya siapa tuh misalnya itu kan merujuk kepada Michael Pollan misalnya Pollan kalau kakek Pollan misalnya kan nah kemudian faktanya seperti apa berarti kan pakai itu pakai data-data yang di lapangan dari mana dari hasil-hasil penelitian seperti apa sih kondisi di Indonesia itu tentang misalnya kesadaran berwarga negara misalnya itu kan saya data dari berita-berita itu namanya das science. Nah, itu yang menyebabkan adanya apa? Adanya pentingnya di dalam membuat latar belakang. Kenapa kita meneliti? Ya, maka semuanya pada solehnya seperti apa, dasarnya yang terjadi seperti apa. Nah, ini prinsip utamanya di sini. Ya, kalau dalam kuanti ya biasanya menggunakan apa? Deduktif. Alur berpikirnya itu kan dari umum ke permasalahan. Kalau kualitatif dari kasus tuh yang terjadi dari kecil kemudian membuat masalah. Itu bedanya di dalam istilah deduktif dan induktif. Ya. Kalau induktif itu dipakainya pada kualitatif, kalau deduktif pakainya kuanti. Tapi yang utama ini ada das solen dan das. Nah, identifikasi masalah itu ada di mana? Ada di latar belakang. Apa masalahnya? Identifikasi masalah itu kesenjangan. Misalnya kinerja guru yang rendah itu kan masalah. Nah, diidentifikasi. Tidak mengarang, ya tidak keluar dari latar belakang.
apa yang ada di latar belakang masalah itu dijadikan identifikasi. Namanya mengidentifikasi itu kan berarti membuat ini kan perincian, membuat perincian masalah yang ada di latar belakang. Maka menggunakan bahasanya kan kalau masalah berarti apa? Misalnya rendahnya, kan ada kurangnya, kan biasanya pakai negatif ya. Kurangnya, rendahnya kinerja, kurangnya kesadaran, kurangnya kedisiplinan itu menunjukkan masalah. Nanti ada pembatasannya. Batas masalahnya misalnya kalau dalam itu ada fokus dan subfokus. Nah biasanya kan kalau yang paling gampang batas masalahnya dari konsep. Misalnya tadi motivasi itu kita batasi misalnya kan dorongan dari apa? Dari dalam. Nah, kan pembatasan tuh. Karena motivasi kan bisa dorongan dari dalam, dorongan dari luar. Nah, kita mau batasi seperti apa? Itu kalau kita menggunakan bahasa apa namanya pembatasan. Oke ya, ini gambaran sederhananya ya nanti bisa diinikan. Untuk bab 1, bab 2 dan bab 3. Nanti tinggal diurut saja ya. Dari misalnya judul nomor 1, kemudian latar belakang 2, itu biasanya sesuaikan saja dengan kebutuhan yang diminta oleh prodi. Tapi prinsipnya komponen-komponennya ini. Komponen-komponennya sudah saya jelaskan. Saya serahkan ke Pak Nanang ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas ilmu yang disampaikannya terkait masalah metodologi penelitian. Barusan kita sama-sama sudah menyimak ya penjelasan baik itu bab 1, bab 2 sampai bab 3. Baik teman-teman semua, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Pak dosen, ke Pak Dr. Hasan, dipersilakan pada teman-teman semua terkait masalah apa yang tadi disampaikan. Kalau teman-teman semua masih agak bingung atau belum paham apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Baik, terima kasih. Silakan kepada teman semua untuk bertanya. Silakan yang sudah punya judul tinggal menuliskan saja, nggak usah ragu tulis gitu. Mulai dari belakang maupun dari tengah silakan. Ada? Yang sudah di upload kan judulnya sudah tinggal jalan. Sudah Pak, sudah. Kemungkinan sudah banyak teman-teman yang OTW buat proposal Pak. Udah, alhamdulillah. Berarti kan, artinya tinggal nanti secepatnya itu minta itu aja gitu, minta waktu untuk kegiatan verifikasi kan itu kan, gitu. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak alhamdulillah berarti paham semua ya Pak Nanang. Ya, silakan teman semua. Kita waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya. Tapi barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Udah pernah ngantuk kan Pak Nanang? Ya, Wes ada? Ana izin bertanya, Dokter. Oh, ya. Silakan Pak Ketua. Afwan, Dokter, Ana hari ini ada kegiatan rapat bersama pengurus masjid, jadi sambil nyimak, Dokter. Afwan banget nih. Barakallahu fikum. Ini Ustaz, Dokter, Ana mau nanya berkaitan dengan proposal tesis ini. Apakah kan judul kan udah ada ya, maksudnya judul kita udah dikoreksi sama Bapak dosen. Lalu kemudian untuk proposal ini apakah kalau untuk penelitian kualitatif itu
apakah butuh kepada wawancara, kepada apa namanya objek penelitian kita atau tidak Pak untuk proposal? Ya, tadi sudah saya berikan bab 1, bab 2, bab 3. Bab 2 nanti tinggal diisikan. Ini kan tadi yang bab 3. Saya izin dulu ya. Tadi yang bab Baik. 3. Nanti bisa bab 3, bagaimanapun di proposal itu kan menunjukkan teknis ya, teknis operasional. Teknis operasional di dalam melakukan riset tadi ya. Wawancara, kemudian observasi itu kan bagian dari pengambilan data. Jadi nanti kalau di dalam proposal itu masih menggunakan kata akan menggunakan kan gitu kan ya, bahasanya kan gitu. Akan data penelitian misalnya kan akan diambil menggunakan kan gitu kan, teknik kan gitu. Jadi namanya juga proposal kan rencana gitu. Biasanya disebutkannya menggunakan kata akan. Nah di sini nanti di bagian ini ya. Nah teknik pengumpulan data. Jadi kualitatif itu secara umum ya, data itu diambil menggunakan wawancara. Namanya juga wawancara kan pasti menghasilkan datanya data kualitatif kan. Pernyataan. Kemudian yang kedua menggunakan observasi. Observasi itu kan berarti pengamatan ya. Pengamatan langsung pada responden. Gitu. Kalau misalnya respondennya terkait di siswa atau murid ya berarti kan kamu. Nah biasanya kan memang responden itu kan tergantung kepada fokus penelitian. Kalau misalnya kenakan remaja, nah kenakan remaja kan pasti utamanya kan responden utama kan misalnya adalah murid kan gitu kan. Siapa lagi orang tua akan pasti jadikan responden. Nah tinggal mana yang bisa diamati. Nah bagian mana yang bisa diamati. Bagian yang diamati kan berarti masih proses terjadi. Peristiwa masa lalu kan tidak bisa diamati kan gitu. Jadi kalau observasi itu kan berarti ya berkaitan dengan kegiatan, berkaitan dengan fisikly ya, yang sifatnya fisik itu kan masih bisa diamati. Kemudian ada lagi dengan dokumen. Dokumen itu kan berarti beberapa catatan ya yang dibuat oleh lembaga yang kita teliti kan itu. Misalnya ada catatan-catatan kalau misalnya ada perilaku-perilaku yang menyimpang kan berarti bisa dipakai untuk data. Atau misalnya juga kita perlu data yang rinci dengan apa? Dengan menyebarkan kuesioner. Ini dipakai semuanya. Makin banyak cara, ya, makin banyak cara yang kita gunakan kan berarti memungkinkan kita mengambil banyak data kan gitu kan ya. Penelitian itu kan kalau yang banyak data enak, kalau kurang data malah repot ya. Jadi makin banyak cara yang bisa kita gunakan berarti kita akan kesempatan memperoleh data menjadi banyak. Nah, misalnya wawancara dengan siapa? Yang diperlukan ya yang mengetahui tentang fokus atau misalnya subfokus penelitian siapa. Nah, maka harus kita membuat perencanaan siapa respondennya yang mengetahui tentang permasalahan penelitian kita. Kalau misalnya terkait dengan kinerja guru di sekolah kan, berarti kan ada kepala sekolah utama. Yayasan bisa nggak ya bisa kan kalau swasta kan. Kalau misalnya terkait dengan kemampuan pengelola kelas ya berarti kan siswa tahu kan itu. Siswa, kepala sekolah kan gitu. Nah, jadi tergantung kepada fokus dan subfokus yang akan kita teliti. Itu Pak Ketua ininya ya. Prinsipnya bahwa di dalam proposal itu harus disebutkan bagaimana data itu kita kumpulkan. Ada. Nah, maka di sinilah nanti ditulis secara lengkap ya di proposal ini ya dari desain ya. Kalau ini kan bisa di bab 1 ya tujuan. Dari desain atau metode ya kan dari waktu harus disiapkan. Waktu dan tempatnya. Nah, ini tadi yang sudah dipetakan ya kegiatan penelitiannya, kemudian ini kan kegiatannya nih. Dari persiapan saya ada pembuatan laporannya, estimasi waktunya, kemudian metode penelitiannya kan metode itu kan berkaitan dengan tadi kalau kualitatif ya berarti jenisnya apa.
Karena kan di dalam kualitatif kan ada banyak jenis atau strategi. Misalnya kita pakai etnografi. Nah, etnografi nanti siapa ini teknik analisisnya? Nah, biasa pakai Spedri. Jadi ini juga harus dipahami teknik analisisnya. Kalau ini kan biasanya kasus ya, yang ini. Midas Eberman. Kalau Spedri nanti ada yang bentuk etnografi. Jadi nanti Spedri ya, nanti jadi baca banyak nanti ada lihat aja yang Spedri ada ya. Bagaimana Spedri di dalam melakukan analisis data. Oke, ya. Jadi itu proposal ya. Jadi proposal harus dibuat secara baik ya, komponennya terpenuhi supaya apa? Supaya memudahkan kita, karena proposal kan perencanaan. Jadi perencanaannya baik berarti akan memudahkan kita di dalam melaksanakan penelitian, sehingga nanti bisa jadi standar ya, standar penelitian kita itu sudah sesuai dengan proposal. Itu Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Barakallahu Fiik. Ya, baik. Barangkali ada yang mau bertanya lagi sebelum nanti Pak Dokter untuk proses assessment-nya. Tidak ada ya, Pak Eli? Barangkali nggak ada ya? Nggak ada lagi. Insya Allah dari saya nggak ada, Pak. Iya. Ya, udah paham semua ya. Udah mulai Kalau ya. tidak ada, ya mudah-mudahan tidak ada atau sedikit yang bertanya itu paham ya, bukan karena bingung ya. Baik, untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, untuk Pak Dokter, teman closing statement-nya dipersilakan. Saya minta mulai dari apa yang bisa ditulis. Terserah mau dari mana. Ya kan? Mau, jadi nggak harus berurutan ya dari bab satu iya, dulu. mana yang prinsipnya kan apa yang bisa dilakukan lakukan supaya nanti secepatnya ya. Berharap di akhir pertemuan perkuliahan kita itu sudah selesai. Ya. Kalau misalnya yang dekat-dekat ada waktu, silakan bisa luring ya, Pak Nanang ya. Ya, ya. Misalnya mau rencanakan di luring ya silakan itu. Kalau biasanya bersama-sama itu kan akan bersemangat, kecuali dia harus sendiri kan biasanya tenaga Pak Ketua ya. Jadi kita berharap misalnya mengerjakan secara bersama-sama. Dimulai dari sekarang, tulis apa yang bisa dikerjakan, jangan menunda. Apakah dari bab 3, apakah bagian dari bab 2 ya, apa yang sudah dipikirkan tulis saja. Nanti saya yakin akan bisa ketemu ya sebagai satu kesatuan pikiran ya, sebagai sebuah proposal penelitian. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan CMPD. Luar biasa, pada malam hari ini kita sama-sama bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Pak dosen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mulai sekarang apa yang bisa lakukan kita tulis ya. Jangan menundanya, kita mulai ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua juga yang sudah mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat. Jangan sampai berkurang ya. Kita sama-sama untuk melakukan kegiatan perkuliahan ini sampai selesai ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi